Ayah Pak Bupati, kumaha sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Bade ka mana itu? Bade kadinya ke Media Jabar. Kumaha ya rencana teh Pak? Rencana pencalonan teh kumaha ya? Insyaallah. Saya masih nunggu rekom dari PKB. Kemarin kan saya sudah ikut UKK. Tinggal dengar Pak, ini sekarang pencalonan udah mulai banyak ya Pak? Iya, apa banyak. Siap Bapak bertarung seperti apa gitu di pilkada ntar? Oh, saya kalau untuk yang namanya dalam politik itu ya Siap. Berarti akan ada kompetisi. Iya. Dan saya siap berkompetisi dengan siapa saja. Assalamualaikum Pak Bupati. Sehat alhamdulillah. Dulu jam dongkap di Puri Subang. Oh iya, hatur nuhun. Di kantor Media Jabar. Emang saya sengaja mau ke Media Jabar. Gitu. Mau ketemu sama ketua Warlan sudah lama. Sekarang ini kira-kira mau apa di partai mana nih sekarang ini? Saya kan sudah ikut UKK di PKB, Di PKB. Jadi tinggal saya tunggu rekom dari PKB. Nah, mungkin Pak Dono ada mau menyampaikan ke calon bupati kita. Izin Pak Bupati bertanya sedikit mengenai mungkin visi misi hari ini ketemu dengan pimpinan kami dalam rangka apa? Silaturahmi kah atau ada sesuatu kah seperti itu? Tapi yang jelas saya Tanya jangan banyak-banyak. silaturahmi karena saya sudah lama tidak bertemu dengan Kang Warlan dari setelah ulang tahun Media Jabar. Oke, siap. Kangen lah saya itu karena kan selama ini saya sibuk ngurus warga juga, kemudian sibuk pendaftaran saya sebagai bakal calon itu. Oke, siap. Mengento ya. Siap. Jadi saya kesini tidak ada apa-apa, hanya silaturahmi. Momen silaturahmi aja ya. Iya. Siap. Gitu mantan saya. Sementara ini ya kan dari masyarakat udah rame lah membicarakan tentang calon Pak Bupati ini. Jadi Kades mau mencalonkan kan udah rame lah di masyarakat. Kades jadi bupati. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Amin. Allah mengizinkan saya dan kemudian ada bagiannya takdir. Saha eta? Mang Gondrong. Sawawu ya teh. Sehat Kang. Alhamdulillah. Calon bupati saya tidur gambar teh. Ini Gambar di ini senior saya ini. Sehat. Masya Allah, barakallah. Sehat, Mang. Sing sukses lah. Sehat ya, amin. Pada silaturahim Kak. Iya, mau ke Media Jabar. Ayo Mang, Ayo, sarang di dia di pawon lah kayak. Ini kan emang gampang. Insyaallah. Kalau Kararesan tos aya geuning tuh. Nah itu Mang Yanto ya? Siap. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, sehat. Kang Warlan, aduh, alhamdulillah. Ini sudah lama kita tidak ketemu ya dari semenjak ulang tahun itu. Ya, sudah hampir Berapa bulan ya? Ada Setahun kurang lah. Setahun kurang ya. Ya udah. Ini pas kebenaran ada tamu tadi teh. Jadi kebenaran ayah Bapak Bupati ayah ngirim ya. Masuk ke pengurusan itu periodenya ini di wakil sekretaris. Jadi sebenarnya sejak karena hanya sebagai anggota bukan pengurus. Akhirnya saya buatlah KTA. Banyak. udah ada pe warawun keneh. Saya itu berharap banyak oke ke Gondrong. Karena saya teh Jakarta itu. Kades setelahnya KTA. Karena beliau Menghargai jasa aing sudah politik. dengan dan dedikasi ada itu. Tidak memikirkan bahwa kandidat tersebut ada petahana
atau di luar petahana. Yang jelas saya sampai saat ini itu melakukan apa yang harus saya lakukan, sosialisasi, kemudian membuat jaringan politik, dan itu saya sudah lakukan 3 tahun yang lalu. Jadi tidak baru 1 tahun atau 6 bulan sekarang ini. Jadi sudah saya persiapkan itu, dan kalaupun harus saya berhadapan dengan petahana dalam hal ini kesepuhan kita Kang Jimat, tidak apa-apa, karena sekali lagi kembali lagi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yakin bahwa saya akan ikut perhelatan pilkada ini, dan menang atau kalah itu menjadi urusan Allah. Itu saja. Tadi slogannya saya yang tadi bagus. Nah, itu boleh. Saya punya slogan Sunda Bergerak. Sunda Bergerak itu adalah S-nya itu spirit. Spirit ini adalah timbul dari semangat saya. Semangat ketika banyak orang yang mencibir, kemudian menghinakan saya, kemudian menganggap bahwa saya gimmick untuk pencalonan di pilkada ini. Inilah yang membuat semangat saya pribadi untuk maju terus dan bisa masuk ke perhelatan pilkada. Kemudian spirit ini juga adalah semangat orang Subang untuk perubahan. Kemudian U-nya itu adalah urban. Urban di sini kita akan menghadapi perubahan yang signifikan, karena Kabupaten Subang itu akan menjadi smartpolitan. Berarti kita harus siap perubahan tersebut seperti apa. Dalam hal budayanya nanti akan masuk budaya-budaya dari luar, kemudian orangnya juga akan masuk dan akan bercampur baur di Kabupaten Subang ini menjadi Kabupaten Subang yang warganya heterogen, tidak asli orang Subang. Kemudian yang ketiga, N-nya nyaman. Ketika dalam perubahan ini warga masyarakat harus bisa nyaman dalam segala hal, terutama 3. Pertama, dalam bidang kesehatan, kedua pendidikan, dan yang ketiga pertanian. Karena pertanian ini adalah menjadi salah satu barometer di Subang ini, menjadi lumbung padi nasional. Kita kembalikan kelangkaan pupuk, kemudian kesusahannya air, itu harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian D-nya, D itu dinamis. Ketika dalam perubahan ini sudah berubah, kita pun harus bisa mengikuti alur apa yang akan hadir di Kabupaten Subang ini. Dalam hal pembuatan regulasi, artinya dinamis dan tidak kalau bahasa itunya stagnan ya, fleksibel, akan bisa merangkul para investor ke Kabupaten Subang. Yang terakhir, A-nya itu agamis. Kita balut semua itu dengan dipersiapkan warga masyarakat Kabupaten Subang itu adalah akhlak, adab, dan kemudian agamanya harus diperkuat. Dari mana itu diperkuatnya? Dari hal-hal yang kita maksudnya awalnya itu dari mulai anak-anak. Insya Allah akan saya adakan lagi pendidikan madrasah diniyah untuk membentuk moral anak bangsa ini menjadi kuat kembali, dan ini akan menjadi salah satu usaha dalam rangka menekan kenakalan anak remaja. Karena sekarang madrasah diniyah ini kan sudah tidak ada, ya, ada anak SD kelas 6 tidak bisa ngaji. Itu yang menjadi perhatian. Nah, itulah salah satu konsep yang akan saya gaungkan ketika nanti saya menjadi bupati atau wakil bupati. Kalau boleh tahu dukungan yang paling mendukung nih Pak Bupati, kira-kira dari siapa aja ya? Kalau dukungan itu, kenapa saya merasa percaya diri ya, karena dukungan itu banyak mengalir dari semua unsur elemen masyarakat, terutama rekan sendiri, yaitu para kades. Nah, para kades ini malah ada bahasa sampai waktu itu saya merinding bulu kuduk, mari kita buat sejarah. Ada kades di Subang itu menjadi bupati atau wakil bupati.
inilah yang menjadi kekuatan dalam diri saya. Mereka bilang harus membuat sejarah. Berarti kalau membuat sejarah, kapan lagi ini gitulah. Itulah Mang Tan. Pastinya kan